Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Ustadz dalam pembelajaran IPA. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan mempelajari hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, mohon diperhatikan dengan baik dan seksama. Pemanasan global atau sering kita kenal dengan istilah global warming adalah suatu kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang diakibatkan oleh konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global ini diakibatkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca. Di antaranya 1. Karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida umumnya dihasilkan oleh aktivitas manusia, terutama dalam pembakaran kayu atau kebakaran hutan dan penggunaan bahan bakar fosil, minyak, dan batu bara pada kendaraan bermotor dan pembangkit tenaga listrik. 2. Dinitrogen oksida. Dinitrogen oksida umumnya berasal dari limbah pabrik berupa asap dan aktivitas mikroba dalam tanah. Gas rumah kaca yang ketiga adalah uap air atau kita kenal dengan H2O. Umumnya dihasilkan dari aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca yang mengakibatkan suhu udara meningkat. 4. Metana. Gas metana yang menyebabkan terjadi pemanasan global umumnya berasal dari bahan organik berupa kotoran sapi dan hewan lainnya, serta bibit tanaman. 5. Klorofluorokarbon atau kita kenal dengan CFC. CFC adalah gas buatan yang dikenal dengan istilah freon yang digunakan sebagai alat pendingin ruangan atau AC. Jika terjadi kebocoran dan dalam jumlah yang cukup besar di stratosfer akan mengakibatkan kebocoran ozon, sehingga sinar ultraviolet dari matahari akan langsung ke bumi, berakibat bumi terasa lebih panas. Saudari sekalian, itulah tadi gas-gas rumah kaca penyebab terjadinya pemanasan global. Berikut ini kita akan mengetahui dampak dari pemanasan global bagi kehidupan manusia dan ekosistem. Dampak pertama, akan terjadi perubahan permukaan laut. Pemanasan global menyebabkan es di kutub akan mencair. Akibatnya, permukaan laut naik hingga ke kota-kota pantai dan beberapa pulau kecil akan tenggelam. 2. Perubahan pola iklim. Pemanasan global juga menyebabkan pola cuaca di seluruh dunia terganggu. Salah satunya anomali iklim disebut El Nino, yang biasanya terjadi pada bulan Desember yang disebabkan oleh suhu permukaan laut Samudra Pasifik Timur naik dari 0,5 sampai 2 derajat Celcius dan banyak turun hujan. Sebaliknya di wilayah Afrika, Australia, dan Asia termasuk Indonesia dilanda kekeringan. Kebalikan dari El Nino adalah terjadinya La Nina, yaitu terjadinya hujan lebat
di wilayah Afrika, Australia, dan Asia termasuk Indonesia. Sementara di wilayah Pasifik terjadi kekeringan. 3. Gangguan ekologis. Naiknya air laut akan merusak habitat hutan bakau karena faktor salinitas atau penggaraman dan penggenangan. Dan muara sungai akan terdorong naik ke daratan sehingga berdampak negatif terhadap satwa liar yang ada di sekitarnya. 4. Terbentuknya lubang ozon. Pemanasan global yang diakibatkan oleh gas-gas rumah kaca akan mengakibatkan lapisan ozon bocor dan berakibat sinar ultraviolet dari matahari akan langsung ke bumi, berakibat berbagai kehidupan organisme terganggu, termasuk manusia akan mengalami iritasi kulit dan kanker kulit. 5. Dampak ketersediaan pangan dan ekonomi. Pemanasan global berakibat bergesernya permukaan laut lebih jauh ke perairan sungai, sehingga berdampak bagi perikanan dan pertanian. Dengan terganggunya perikanan dan pertanian, maka ketersediaan pangan juga terganggu, yang berakibat ekonomi masyarakat juga terganggu. 6. Dampak sosial. Pemanasan global mengakibatkan suhu semula sejuk menjadi lebih hangat. Iklim yang hangat dan kelembaban yang tinggi mendorong reproduksi bakteri dan berbagai parasit lebih cepat, sehingga akan menyebabkan penyakit pada manusia lebih cepat menyebar, seperti flu, alergi, dan lain-lain. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi dampak dari pemanasan global. Berikut ini kita akan mempelajari cara menanggulangi pemanasan global. Cara menanggulangi pemanasan global yang utama adalah mengurangi penggunaan gas-gas rumah kaca. Di antaranya, 1. Mengurangi emisi oksida dan oksida nitrogen, yaitu 1. Bagi pemerintah harus menegakkan hukum lingkungan. Di antaranya menindak tegas para pembakar hutan dan para pengembangan industri yang merusak lingkungan. Kedua, pemerintah harus mengembangkan penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan, pengganti energi fosil seperti pengembangan mobil bertenaga surya. Bagi individu, harus bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan mengganti dengan bersepeda atau berjalan kaki dan menghindari terjadinya kebakaran hutan. Cara kedua adalah mengurangi emisi metana. Cara ketiga, mengurangi emisi CFC, yaitu dengan mengurangi penggunaan AC, parfum, dan pengharum lainnya. Dan juga dengan menanam tanaman yang memiliki aroma yang harum seperti melati dan sedap malam. Cara yang keempat adalah menggalakkan penanaman pohon atau reboisasi. Hal ini bisa dilakukan di sekolah ataupun di sekitar rumah. Dengan semakin banyaknya tanaman, maka tanaman ini akan menyerap
gas CO2 di udara, sehingga udara akan terasa lebih sejuk. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi tentang pemanasan global, dampaknya, dan juga cara menanggulanginya. Untuk lebih memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini, kerjakanlah post-test berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? 2. Apa akibat dari pemanasan global? Jelaskanlah. Yang ketiga, adakah hubungannya antara pemanasan global dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung sampai hari ini? Jelaskan. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang pemanasan global, dampak dan cara mengatasinya. Mudah-mudahan semua memahaminya dengan baik. Insya Allah pekan depan kita akan berjumpa lagi dalam pelajaran IPA dengan materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.